April 2021. Untuk memulai ibadah online kita, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus. Kau masih memberikan kami napas kehidupan hingga saat ini Tuhan. Sekarang kami mau memulai ibadah kami Tuhan. Kau yang memberkati kami Tuhan, agar kami semangat dalam memuji nama-Mu Tuhan. Hanya ini doa nama kurang sepuluh Tuhan, sempurnakanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan untuk syukur. Amin. Sekarang mari kita angkat pujian kita bernyanyi Satukanlah Hati Kami. Sambil bertepuk tangan, wajahnya yang ceria ya. Senyum. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih-Nya. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Gandeng temannya di samping kiri atau kanan. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Kita masih menyembah atau memuji nama Tuhan dengan kita bersuka cita, kita memiliki hati gembira, kita bernyanyi hati yang gembira. Sambil tepuk tangan, tunjukkan puasa yang gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang tapi semangat dapat terikat tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Sekali lagi nyanyikan hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang tapi semangat yang patah terikat tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Sekarang kita masih memuji nama Tuhan. Abang undang untuk adik-adik bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi biarpun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang. Tepuk gerakannya biar kita mulai nama Tuhan. Kita goyang sama-sama ya. Biarpun gunung-gunung beranjak Dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Duduk kembali. Kita akan buka Alkitab kita untuk membaca bacaan remaja kita yang terambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 40 sampai 41. Anak tanggung juga boleh kok. Buka aja. Nggak apa-apa. Kisah Para Rasul 10 ayat 40 sampai 41. Beginilah firman Tuhan.
Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah firman Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan posisi berdoa. Kita bernyanyi firman-Mu kita bangkitku. Dengan sepenuh hati kita nyanyikan. Tuhan, kami sudah memuji nama-Mu Tuhan dengan penuh sukacita. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkatilah kakak yang akan membawa firman Tuhan, Tuhan, agar tersampaikan firman Tuhan kepada kami. Hanya ini Tuhan, aku kurang sempurnakanlah. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke, adik-adik semuanya, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah Yesus menampakkan diri. Bahan Alkitabnya diambil dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Demikianlah firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu terkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dan dari Kana, yang dari Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang murid yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kamu pergi juga dengan engkau." "Kami pergi dengan engkau juga." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkan jalannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyak ikannya. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja
dan mereka menghela jala yang penuh dengan ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang di atas ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang kamu tangkap itu." Semua Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan dan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu. Jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah dia bangkit dari antara orang mati. Nah, adik-adik, kita akan menyaksikan video tentang bagaimana Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Mari kita saksikan. How's your catch? Poor! Cast your nets on the right-hand side. Left or right, it won't make any difference. Cast them on the right-hand side. Oh! Peter! It's him. Peter! Peter. Tadi kita sudah menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-murid di Danau Tiberias. Nah, adik-adik, itu adalah ketiga kalinya Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yang pertama kepada Maria Magdalena, waktu Maria Magdalena ke kuburan. Yang kedua, wanita yang lain yang ikut datang melihat kuburan Yesus. Yang ketiga ini, Yesus menampakkan diri di pantai Danau Tiberias. Nah, tadi adik-adik sudah melihat kan bagaimana Tuhan menunjukkan kebenarannya. Dia mau menunjukkan bahwa ini loh aku, ini loh Yesus. Dia mau menyatakan kepada murid-muridnya dengan menangkap ikan. Karena murid-muridnya pada saat itu, pada Yesus sudah mati, mereka itu semua sudah putus asa. Mereka kembali ke pekerjaannya masing-masing. Simon Petrus menangkap ikan. Nah, pada saat itulah Yesus menampakkan dirinya. Dia mau menunjukkan bahwa pertama sekali dia mengambil muridnya sebagai mereka penjara ikan pertama. Kemudian Tuhan Yesus mau menyatakan lagi bahwa Yesus memberi makan kepada mereka waktu perjamuan kudus. Nah, di situ juga Tuhan Yesus memberikan roti dan ikan yang sudah dibakar di situ. Dan Tuhan juga menunjukkan kuasanya dengan menangkap ikan lebih banyak. Itu Tuhan mau menyatakan kepada murid-muridnya. Nah, adik-adik, Yesus mau menyatakan itu kepada murid-muridnya. Sama seperti kisah para rasul tadi. Di situ dibacakannya bahwa sebelumnya Allah sudah menunjukkan bahwa Yesus itu akan menampakkan dirinya kepada murid-murid. Nah, jadi melalui bacaan remaja itu, tujuan Yesus menampakkan diri itu yang pertama, untuk
kebenaran kebangkitan Yesus. Yang kedua, untuk mempersiapkan murid-muridnya yang sudah Dia pilih untuk menjadi saksinya. Jadi adik-adik, kita harus percaya. Kita harus percaya bahwa Yesus itu sudah bangkit dari antara orang mati, dan kita juga bisa menjadi saksi Kristus untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan kita pada hari ini. Kiranya firman Tuhan itu bisa berguna untuk kita, dan kita menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini, dan menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang bisa berguna untuk Tuhan dan untuk semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan kami sudah menyaksikan bagaimana Tuhan menampakkan diri kepada murid-murid di pantai Danau Tiberias. Tuhan, kuasa-Mu besar. Engkau menunjukkan bagaimana Engkau sudah bangkit dari antara orang mati. Dan Tuhan ingin murid-murid menjadi saksi Kristus untuk membenarkan firman Tuhan. Kami juga menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan, supaya kami juga bisa menebarkan berita-Mu tentang kematian-Mu, kebangkitan-Mu, dan semuanya yang sudah Tuhan berikan kepada kami dan sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu bisa kami pakaikan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan kita. Mari kita siapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita sambil bernyanyi, kami bawa korban pujian. Bertepuk tangan juga boleh, saling arah. Tetap semangat ya. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan Tuhan, biarlah persembahan ini berguna bagi gereja-Mu Tuhan. Berkatilah tangan-tangan yang telah memberikan Tuhan, berikan selalu berkat agar selalu termulia nama-Mu Tuhan. Hanya ini doa nama-Mu kurang sempurnakanlah di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Untuk meneguhkan komitmen kita di ibadah minggu sekali ini, kita bernyanyi Ada Satu Sobatku. Harus tetap semangat, tepuk tangan untuk memuji nama Tuhan, berikan yang terbaik buat Tuhan. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus. Nama siapa? Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ibadah kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih karena Tuhan masih melindungi kami dari mulai kebaktian kami sampai akhirnya. Tuhan masih melindungi kami. Bapa, kami memohon kepadamu untuk 1 minggu ini, Tuhan memberikan kami kesehatan, Tuhan memberikan kami
sukacita, agar kami senantiasa dapat menjalani hidup kami lebih sungguh-sungguh. Terkhusus Tuhan untuk anak tanggung dan remaja, Tuhan lindungi, Tuhan pimpin mereka di dalam langkah hidupnya, supaya mereka juga menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami semuanya. Tuhan berkati, Tuhan berikan rezeki agar dari mereka Tuhan nama-Mu semakin dimuliakan. Bapa, sebentar lagi kami akan mengakhiri kebaktian kami. Biarlah Tuhan yang memimpin langkah hidup kami. Ampunkan segala salah dan dosa kami agar kami bisa berlayak di hadapan-Mu. Inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Yesus yang sudah mengajarkan kita doa Bapa kami. Mari kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati kita dari hari ini sampai Maranatha tiba. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa